pagi, nama saya Graciela Teresa Putri Pamalingan, NIM 80 2019 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan sikap, caranya sikap berkembang. Salah satu cara penting yang melaluinya sikap kita berkembang adalah melalui proses pembelajaran sosial. Dengan kata lain, banyak dari pandangan kita diperoleh dalam situasi-situasi di mana kita berinteraksi dengan orang lain, atau sekedar mengamati perilaku mereka. Pembelajaran semacam itu terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama, pengkondisian klasik, belajar berdasarkan pergaulan. Langkah pertama yang perlu dilakukan atau menjadi awal dari proses pengkondisian klasik adalah 4 hal pokok. 1. Pengkondisian klasik. Stimulus, rangsangan, yang menjadi sinyal untuk presentasi atau kehadiran. Yang kedua, stimulus tak terkendali, rangsangan yang membangkitkan respon positif atau negatif tanpa pembelajaran. Yang ketiga, stimulus berkondisi, rangsangan yang datang memberi tanda stimulus yang tak terduga. Yang keempat, paparan belaka, dengan melihat sebelumnya tetapi tidak selalu mengingat bahwa ia telah melakukannya, sikap terhadap suatu objek. Saya akan menjelaskan materi tentang pengkondisian instrumental, imbalan untuk pandangan benar. Nah, ketika kami meminta Anda sebelumnya untuk berpikir tentang sikap Anda terhadap ganja, nah, beberapa dari Anda mungkin langsung berpikir, oh itu salah. Hal ini karena kebanyakan anak telah berulang kali dipuji atau diberi imbalan oleh orang tua dan guru mereka karena menyatakan pandangan seperti itu. Sebagai hasilnya, orang-orang belajar pandangan mana yang dipandang sebagai sikap yang benar karena imbalan yang diterima, karena menyuarakan sikap itu oleh orang-orang yang mereka identifikasi dan ingin diterima oleh mereka. Nah, sikap yang diikuti oleh hasil positif cenderung diperkuat dan kemungkinan besar akan diulangi, sedangkan sikap yang diikuti oleh hasil negatif melemah sehingga kemungkinannya untuk digunakan kembali berkurang. Dengan demikian, cara lain yang melaluinya sikap diperoleh adalah melalui proses imbalan dan hukuman yang berbeda dalam pengkondisian instrumental. Terkadang, proses pengkondisian agar tidak kentara dengan imbalan diterima secara psikologis dengan memberikan hadiah kepada anak-anak dengan senyuman, persetujuan, atau pelukan untuk menyatakan pandangan benar. Nah, karena bentuk pengkondisian ini sampai usia remaja, ketika pengaruh teman sebaya menjadi sangat kuat, kebanyakan anak menyatakan pandangan politik, agama, dan sosial yang sangat mirip dengan pandangan orang tua mereka dan anggota keluarga lainnya. Menurut Oskam dan Schultz 2005, salah satu cara psikolog sosial menilai sejauh mana sikap orang-orang yang dilaporkan bergantung pada hadirin yang diharapkan adalah dengan memvariasi evaluasi sikap mereka. Nah, misalnya orang yang mencari keanggotaan dalam persaudaraan atau perkumpulan mahasiswa, misalnya anggota baru, menyatakan sikap yang berbeda mengenai pergaulan dan perkumpulan wanita yang berbeda bergantung pada apakah mereka percaya bahwa sikap mereka akan tetap dirahasiakan atau mereka berpikir bahwa anggota yang kuat dari kelompok mereka yang akan mengendalikan penerimaan mereka akan belajar tentang sikap yang mereka anjurkan. Menurut Noel, Wan, dan Branscombe. Nah, yang kedua adalah pembelajaran observasi, belajar dengan bergaul dengan orang lain. Nah, cara ketiga untuk menentukan sikap dibentuk pada dapat bekerja bahkan ketika imbalan langsung untuk memperoleh atau menyatakan sikap-sikap itu tidak ada. Nah, proses ini adalah pembelajaran observasional dan ini terjadi ketika individu memperoleh sikap atau perilaku hanya dengan mengamati orang lain. Misalnya, orang mendapatkan sikap terhadap banyak topik dan objek karena terpapar iklan di mana kita melihat orang-orang seperti kita atau orang-orang seperti kita ingin menjadi seperti itu. Nah, bertindak secara positif atau negatif terhadap berbagai jenis objek atau masalah. Coba bayangkan betapa banyak yang kita lakukan untuk belajar di bidang observasi sambil nonton televisi. Mengapa orang lebih mengadopsi sikap yang mereka dengar diungkapkan orang lain atau memperoleh perilaku yang mereka amati dalam diri orang lain? Satu jawaban mencakup mekanisme perbandingan sosial, kecenderungan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain,
untuk menentukan apakah pandangan kita tentang realitas sosial benar atau tidak, menurut Festinger 1954. Nah, misalnya Terry dan Hawk pada tahun 1996 mendapati bahwa dipeliharanya sikap yang baik terhadap pemakaian tabir surya bergantung pada seberapa jauh para responden yang tergabung dalam kelompok yang menganjurkan perubahan ini. Sebagai hasil dari mengamati sikap orang lain yang kita tiru, sikap baru dapat dibentuk. Perhatikan bagaimana hal ini dapat mengaruhi sikap saudara terhadap suatu kelompok sosial baru yang secara pribadi tidak ada kontak dengan saudara. Bayangkan mendengar orang yang kalian sukai dan respek menyatakan pandangan yang negatif terhadap sekelompok orang ini. Apakah hal ini akan mempengaruhi sikap Anda? Meskipun mungkin menggoda untuk mengatakan sama sekali tidak, penemuan peneliti menunjukkan bahwa dengan mendengarkan orang lain yang kita lihat mirip dengan diri kita sendiri, pandangan negatif tentang suatu kelompok dapat menuntun kita untuk menerapkan sikap yang sama tanpa pernah bertemu dengan anggota kelompok itu. Nah, sekian. Perkenalkan, nama saya Kristalenta Palupidewi, NIM saya 80 2019 029. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kapan dan mengapa sikap mempengaruhi perilaku. Lapierre 1934 mengidentifikasikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhananya adalah sikap adalah sebuah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan, menunjukkan bahwa seringkali ada kesenjangan yang cukup besar antara sikap dan perilaku, yaitu apa yang seseorang katakan dan apa yang sebenarnya orang itu lakukan ketika dihadapkan dengan objek. Sikap itu mungkin sangat berbeda. Untuk memahami mengapa sikap mungkin tidak langsung memprediksi perilaku, kita perlu menyadari bahwa ada beberapa norma yang dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku. Yang pertama adalah perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, ada perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga norma-norma subjektif. Yang ketiga, ada sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi. Selanjutnya adalah peranan konteks sosial dalam hubungan antara sikap dan perilaku. Anda mungkin pernah mengalami kesenjangan antara sikap dan perilaku. Contohnya, ketika ada seorang teman Anda yang datang kepada Anda menunjukkan tato baru yang ia miliki dan yang sangat ia bangga-banggakan. Kemudian ia meminta pendapat kepada Anda terhadap tato tersebut. Kemungkinan besar Anda akan berupaya untuk tidak menyakiti perasaan teman Anda, sehingga Anda akan mengatakan bahwa Anda menyukainya. Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung, tetapi dipengaruhi oleh faktor yang lainnya, seperti suasana hati, emosi, dan kepribadian. Selanjutnya ada kekuatan sikap. Segala hal yang memberi kontribusi pada sikap yang kuat cenderung meningkatkan konsistensi sikap perilaku. Faktor lain, salah satu faktor yang paling penting melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap. Yang dipertanyakan, semakin kuatnya sikap tersebut, maka semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. Kata kekuatan melibatkan beberapa faktor keekstreman atau intensitas dari sebuah sikap, atau seberapa kuat reaksi emosional dari sebuah emosional yang berhasil dibangkitkan oleh objek sikap tertentu. Kepentingan, sejauh mana individu peduli dan secara pribadi dipengaruhi oleh sikap tersebut. Pengetahuan, seberapa banyak individu mengetahui tentang objek tersebut dan kemudian diakses oleh akal sehat sebagai situasi,
Preti dan Krosnick 1995. Bagaimana kekuatan sikap bisa mempengaruhi konsistensi perilaku sikap yang ekstrem tertentu dan terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi dengan objek sikap cenderung menjadi sikap yang kuat, yang lebih mungkin dapat diperoleh jika seseorang menghadapi perilaku. Selanjutnya ada sikap ekstrem, peran kepentingan yang diberikan. Pertimbangan sikap ekstrem, sikap pertama sejauh mana seseorang merasa kuat dalam suatu arah atau masalah atau yang lain tentang masalah. Salah satu faktor penentu hal ini adalah apa yang oleh para psikologi sosial disebut sebagai kepentingan pribadi. Sejauh mana sikap tersebut relevan dengan kekhawatiran orang yang memegangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar minat yang diberikan, maka semakin kuat dampaknya terhadap sikap dan perilaku. Menurut Kranos 1995, orang yang memiliki minat pribadi tidak hanya bertindak dengan cara yang mendukung tujuan mereka. Mereka kemungkinan besar akan menguraikan argumen yang mendukung posisi mereka dengan melakukan pikiran-pikiran yang konsisten muncul dalam benak Anda ketika sebuah persoalan dibuat jelas. Selanjutnya ada kepastian sikap. Pentingnya kejelasan dan ketepatan sikap. Komponen kepastian sikap ketika mereka tinggi dapat meningkatkan perlawanan terhadap pesan persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah upaya mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai macam pesan. Contohnya adalah iklan, kampanye, dan sosialisasi. Selanjutnya, masing-masing memberikan kontribusi tersendiri pada bujukan konteks sosial juga penting dalam menilai dampak relatif dari kejelasan dan ketepatan sikap. Dalam hal konsistensi sikap, sikap yang tinggi di atas kejelasan dan ketepatan adalah kemungkinan besar untuk secara akurat memprediksi perilaku di depan umum ataupun pribadi. Selanjutnya adalah peranan pengalaman pribadi. Keterkaitan antara sikap dan perilaku bisa berbeda. Cukup banyak bukti yang mengatakan bahwa sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman secara langsung dengan objek yang kita amati dalam sikap tertentu dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada perilaku yang terbentuk secara tidak langsung. Hal ini karena sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung yang kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Demikian pula sikap yang didasarkan pada relevansi pribadi lebih cenderung diperlebar dalam hal argumen pendukung. Oleh karena itu, sikap itu akan lebih mudah terbentuk jika faktor emosi terlibat dalam pengalaman pribadi, karena sifatnya yang saling terkait dalam kehidupan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristalenta Palupidewi, NIM saya 80 2019 029. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapan dan mengapa sikap mempengaruhi perilaku. Lapierre 1934 mengidentifikasikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhananya adalah sikap adalah sebuah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan, menunjukkan bahwa seringkali ada kesenjangan yang cukup besar antara sikap dan perilaku, yaitu apa yang seseorang katakan dan apa yang sebenarnya orang itu lakukan. Ketika dihadapkan dengan objek, sikap itu mungkin sangat berbeda. Untuk memahami mengapa sikap mungkin tidak langsung memprediksi perilaku, kita perlu menyadari bahwa ada beberapa norma yang dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku.
Yang pertama adalah perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, ada perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga norma-norma subjektif. Yang ketiga, ada sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi. Selanjutnya adalah peranan konteks sosial dalam hubungan antara sikap dan perilaku. Anda mungkin pernah mengalami kesenjangan antara sikap dan perilaku. Contohnya, ketika ada seorang teman Anda yang datang kepada Anda menunjukkan tato baru yang ia miliki dan yang sangat ia bangga-banggakan. Kemudian ia meminta pendapat kepada Anda terhadap tato tersebut. Kemungkinan besar Anda akan berupaya untuk tidak menyakiti perasaan teman Anda, sehingga Anda akan mengatakan bahwa Anda menyukainya. Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung, tetapi dipengaruhi oleh faktor yang lainnya, seperti suasana hati, emosi, dan kepribadian. Selanjutnya ada kekuatan sikap. Segala hal yang memberi kontribusi pada sikap yang kuat cenderung meningkatkan konsistensi sikap perilaku. Faktor lain, salah satu faktor yang paling penting melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap. Yang dipertanyakan, semakin kuatnya sikap tersebut, maka semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. Kata kekuatan melibatkan beberapa faktor keekstreman atau intensitas dari sebuah sikap, atau seberapa kuat reaksi emosional dari sebuah emosional yang berhasil dibangkitkan oleh objek sikap tertentu. Kepentingan, sejauh mana individu peduli dan secara pribadi dipengaruhi oleh sikap tersebut. Pengetahuan, seberapa banyak individu mengetahui tentang objek tersebut dan kemudian diakses oleh akal sehat sebagai situasi. Preti dan Krosnick 1995. Bagaimana kekuatan sikap bisa mempengaruhi konsistensi perilaku sikap yang ekstrem tertentu dan terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi dengan objek sikap cenderung menjadi sikap yang kuat, yang lebih mungkin dapat diperoleh jika seseorang menghadapi perilaku. Selanjutnya ada sikap ekstrem, peran kepentingan yang diberikan. Pertimbangan sikap ekstrem, sikap pertama sejauh mana seseorang merasa kuat dalam suatu arah atau masalah atau yang lain tentang masalah. Salah satu faktor penentu hal ini adalah apa yang oleh para psikologi sosial disebut sebagai kepentingan pribadi. Sejauh mana sikap tersebut relevan dengan kekhawatiran orang yang memegangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar minat yang diberikan, maka semakin kuat dampaknya terhadap sikap dan perilaku. Menurut Kranos 1995, orang yang memiliki minat pribadi tidak hanya bertindak dengan cara yang mendukung tujuan mereka. Mereka kemungkinan besar akan menguraikan argumen yang mendukung posisi mereka dengan melakukan pikiran-pikiran yang konsisten muncul dalam benak Anda ketika sebuah persoalan dibuat jelas. Selanjutnya ada kepastian sikap. Pentingnya kejelasan dan ketepatan sikap. Komponen kepastian sikap ketika mereka tinggi dapat meningkatkan perlawanan terhadap pesan persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah upaya mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai macam pesan. Contohnya adalah iklan, kampanye, dan sosialisasi. Selanjutnya, masing-masing memberikan kontribusi tersendiri pada bujukan konteks sosial juga penting dalam menilai dampak relatif dari kejelasan dan ketepatan sikap. Dalam
Hal konsistensi sikap yang tinggi di atas kejelasan dan ketepatan adalah kemungkinan besar untuk secara akurat memprediksi perilaku di depan umum ataupun pribadi. Selanjutnya adalah peranan pengalaman pribadi. Keterkaitan antara sikap dan perilaku bisa berbeda. Cukup banyak bukti yang mengatakan bahwa sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman secara langsung dengan objek yang kita amati dalam sikap tertentu dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada perilaku yang terbentuk secara tidak langsung. Hal ini karena sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung yang kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Demikian pula sikap yang didasarkan pada relevansi pribadi lebih cenderung diperlebar dalam hal argumen pendukung. Oleh karena itu, sikap itu akan lebih mudah terbentuk jika faktor emosi terlibat dalam pengalaman pribadi, karena sifatnya yang saling terkait dalam kehidupan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristalenta Palupi Dewi, NIM saya 80 2019 029. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kapan dan mengapa sikap mempengaruhi perilaku. Lapierre 1934 mengidentifikasikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhananya adalah sikap adalah sebuah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan, menunjukkan bahwa seringkali ada kesenjangan yang cukup besar antara sikap dan perilaku, yaitu apa yang seseorang katakan dan apa yang sebenarnya orang itu lakukan ketika dihadapkan dengan objek. Sikap itu mungkin sangat berbeda. Untuk memahami mengapa sikap mungkin tidak langsung memprediksi perilaku, kita perlu menyadari bahwa ada beberapa norma yang dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku. Yang pertama adalah perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, ada perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga norma-norma subjektif. Yang ketiga, ada sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi. Selanjutnya adalah peranan konteks sosial dalam hubungan antara sikap dan perilaku. Anda mungkin pernah mengalami kesenjangan antara sikap dan perilaku. Contohnya, ketika ada seorang teman Anda yang datang kepada Anda menunjukkan tato baru yang ia miliki dan yang sangat ia bangga-banggakan. Kemudian ia meminta pendapat kepada Anda terhadap tato tersebut. Kemungkinan besar Anda akan berupaya untuk tidak menyakiti perasaan teman Anda, sehingga Anda akan mengatakan bahwa Anda menyukainya. Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung, tetapi dipengaruhi oleh faktor yang lainnya, seperti suasana hati, emosi, dan kepribadian. Selanjutnya ada kekuatan sikap. Segala hal yang memberi kontribusi pada sikap yang kuat cenderung meningkatkan konsistensi sikap perilaku. Faktor lain, salah satu faktor yang paling penting melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap. Yang dipertanyakan, semakin kuatnya sikap tersebut, maka semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. Kata kekuatan melibatkan beberapa faktor keekstreman atau intensitas dari sebuah sikap, atau seberapa kuat reaksi emosional yang berhasil dibangkitkan oleh objek sikap tertentu. Kepentingan sejauh mana individu peduli dan secara pribadi dipengaruhi oleh sikap tersebut.
pengetahuan. Seberapa banyak individu mengetahui tentang objek tersebut dan kemudian diakses oleh akal sehat sebagai situasi. Preti dan Krosnick 1995. Bagaimana kekuatan sikap bisa mempengaruhi konsistensi perilaku sikap yang ekstrem tertentu dan terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi dengan objek sikap cenderung menjadi sikap yang kuat, yang lebih mungkin dapat diperoleh jika seseorang menghadapi perilaku. Selanjutnya ada sikap ekstrem, peran kepentingan yang diberikan. Pertimbangan sikap ekstrem, sikap pertama sejauh mana seseorang merasa kuat dalam suatu arah atau masalah atau yang lain tentang masalah. Salah satu faktor penentu hal ini adalah apa yang oleh para psikologi sosial disebut sebagai kepentingan pribadi. Sejauh mana sikap tersebut relevan dengan kekhawatiran orang yang memegangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar minat yang diberikan, maka semakin kuat dampaknya terhadap sikap dan perilaku. Menurut Kranos 1995, orang yang memiliki minat pribadi tidak hanya bertindak dengan cara yang mendukung tujuan mereka. Mereka kemungkinan besar akan menguraikan argumen yang mendukung posisi mereka dengan melakukan pikiran-pikiran yang konsisten muncul dalam benak Anda ketika sebuah persoalan dibuat jelas. Selanjutnya ada kepastian sikap. Pentingnya kejelasan dan ketepatan sikap. Komponen kepastian sikap ketika mereka tinggi dapat meningkatkan perlawanan terhadap pesan persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah upaya mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai macam pesan. Contohnya adalah iklan, kampanye, dan sosialisasi. Selanjutnya, masing-masing memberikan kontribusi tersendiri pada bujukan konteks sosial juga penting dalam menilai dampak relatif dari kejelasan dan ketepatan sikap. Dalam hal konsistensi sikap yang tinggi di atas kejelasan dan ketepatan adalah kemungkinan besar untuk secara akurat memprediksi perilaku di depan umum ataupun pribadi. Selanjutnya adalah peranan pengalaman pribadi. Keterkaitan antara sikap dan perilaku bisa berbeda. Cukup banyak bukti yang mengatakan bahwa sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman secara langsung dengan objek yang kita amati dalam sikap tertentu dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada perilaku yang terbentuk secara tidak langsung. Hal ini karena sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung yang kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Demikian pula sikap yang didasarkan pada relevansi pribadi lebih cenderung diperlebar dalam hal argumen pendukung. Oleh karena itu, sikap itu akan lebih mudah terbentuk jika faktor emosi terlibat dalam pengalaman pribadi, karena sifatnya yang saling terkait dalam kehidupan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Marcella Natasha Margareta dengan NIM 802019-033. Jadi, topik pertama yang saya ingin bahas adalah tentang bagaimana sikap memandu perilaku. Nah, para peneliti telah menemukan bahwa ada satu mekanisme dasar di mana sikap dapat membentuk suatu perilaku. Pertama-tama adalah dengan mempertimbangkan perilaku yang didorong oleh sikap berdasarkan pemikiran yang beralasan. Maksudnya di sini itu adalah ketika kita melakukan suatu tindakan, itu pasti kita sudah merencanakannya terlebih dahulu, atau kita mempunyai alasan dan tujuan tertentu, makanya kita berperilaku demikian. Lalu kemudian memeriksa peran sikap dalam respon perilaku yang lebih spontan. Nah, lalu yang kedua saya akan membahas tentang sikap tiba melalui pikiran yang beralasan.
Nah, dalam beberapa situasi kita memberikan pemikiran yang hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kita nggak tahu di setiap perilaku kita itu akan menimbulkan dampak yang positif atau negatif. Jadi kita harus berhati-hati akan implikasi yang akan kita dapat. Jadi kita harus lebih memilih-milih mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Nah, wawasan ke dalam sifat proses ini disediakan oleh teori tindakan beralasan, lalu disempurnakan dan disebut dengan teori terencana. Nah, karena yang sudah tadi saya bilang, apa yang kita lakukan itu pastinya sudah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan kasih contoh, ada yang suka nge-gym barangkali. Nah, sebelum nge-gym itu kan pasti tentunya kita udah mempersiapkan apa yang kita butuhkan nanti saat nge-gym. Misalnya kita mau bangun jam berapa buat pergi ke tempat gymnya, atau baju apa yang akan kita pakai nanti, terus alat-alat apa saja akan kita bawa. Nah, itu kan merupakan perilaku yang sudah dipikirkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, lalu ada lagi yang namanya pemikiran efektif. Nah, jadi gimana pemikiran efektif itu? Nah, jadi contohnya itu misal ada orang yang suka jalan pagi setiap minggunya. Nah, lalu suatu saat dia itu mengajak tetangganya untuk ikut pergi jalan pagi sama dia. Nah, persiapannya dia itu dengan cara sama kayak tadi nge-gym, kayak bangunnya pakai alarm dan lain-lain, menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kenapa disebut efektif? Karena di sini itu kalau misalnya dia tidak bangun menggunakan alarmnya, dan tetangganya yang tadi diajak itu bisa membangunkan dia lewat membunyikan bel pintu rumahnya. Nah, itu makanya disebut dengan pemikiran atau apa sih, perilaku yang efektif. Jadi dia sudah merencanakan dulu perilaku tindakan apa yang sekiranya tindakan itu bakal tercapai gitu loh. Lalu bagaimana kita membentuk niat untuk mengubah beberapa aspek perilaku kita. Nah, jadi menurut teori tersebut, niat itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah sikap terhadap perilaku. Jadi seseorang harus mengevaluasi dulu perilaku yang dia lakukan itu sebenarnya positif atau negatif, dan yang dampaknya akan menghasilkan dampak yang positif atau negatif gitu loh. Lalu yang kedua ada norma subjektif tentang persepsi orang lain. Apakah orang lain itu setuju dengan apa yang kita lakuin apa enggak. Lalu yang ketiga, persepsi penilaian kontrol perilaku orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku kemudian ditambahkan ke dalam teori. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh di sini, ada seorang remaja yang ingin mengakseskan dirinya ke dalam sebuah sosial media. Kita ambil saja contohnya ke Facebook. Nah, seorang remaja ini akan mempertimbangkan dulu apakah dia benar-benar mau bergabung ke dalam Facebook atau tidak. Nah, itu semua tergantung pada niatnya terlebih dahulu. Niatnya itu gimana, misalnya apakah dia benar-benar mau bergabung apa tidak. Nah, keputusannya untuk bergabung atau tidak juga didasarkan pada norma yang dirasakan atau sejauh mana ia merasa mampu untuk melakukan sebuah keputusan. Misalnya jika remaja ini bergabung di Facebook, itu orang-orang akan melihat dirinya itu sebagai seorang yang ramah atau seorang yang mudah mengekspresikan dirinya. Itu otomatis dia akan melaksanakan niatnya itu, karena dia pikir orang itu akan setuju dengan, atau orang lain itu memberikan penilaian yang positif terhadap dirinya dalam dia itu masuk ke sosial media tersebut. Nah, lalu begitu juga sebaliknya, apabila yang didapat itu seperti dampak negatif. Contohnya, jika ketika ia sudah bergabung di Facebook itu ada beberapa bahayanya, contohnya kayak pemaparan data pribadi, atau mungkin dengan Facebook itu dia malah jadi susah buat interaksi sama teman-teman gitu loh. Nah, jadi niat bergabungnya dia itu
akan relatif lemah kalau misalnya pendapat orang lain itu, atau misalnya dia lebih memandangnya ke sisi yang negatif. Nah, niatnya lebih cenderung diterjemahkan ke dalam perilaku jika ia merumuskan rencana kapan dan bagaimana caranya untuk bergabung. Seperti saya jelaskan ya teman-teman. Contoh yang kedua itu misalnya dulu waktu kita zaman-zamannya Facebook masih aktif banget gitu kan, biasanya kita habis pulang sekolah langsung masuk ke situs Facebooknya. Nah, niat kita ini bisa saja nggak terjadi karena faktor situasional. Misalnya ada beberapa keadaan yang emang harus kita laksanakan saat itu juga, misalnya pergi beribadah Jumat gitu loh. Jadi kan kita nggak jadi tuh buat login ke Facebooknya. Nah, tapi secara umum niat itu adalah prediktor penting dari perilaku. Jadi tindakan yang masuk akal dan gagasan perilaku terencana telah digunakan untuk memprediksi perilaku. Nah, dengan keberhasilan yang cukup besar. Jadi misal kalau misalnya niat kita emang sudah tekad sudah besar, pasti perilakunya itu akan sama sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang sikap dan reaksi perilaku spontan. Kalau misalnya pada umumnya itu atau nggak biasanya itu kita tuh sering mikir dulu, kira-kira kalau kita begini reaksi orang gimana ya gitu-gitu. Nah, tapi ada juga di situasi dimana memungkinkan kita harus bertindak secara cepat dan spontan. Contohnya misalnya gini, bagi kalian yang pengendara jalan raya, entah itu mobil ataupun motor dan lain-lain, misalnya kalian lagi mengemudi, lalu ada pengemudi lain yang memotong jalan Anda tanpa aba-aba, tanpa klakson ataupun pokoknya ngasih aba-aba gitu. Nah, sikap ini tampaknya mempengaruhi perilaku dengan cara yang lebih langsung dan tampaknya otomatis. Nah, menurut pandangan teoritis model proses sikap ke perilaku, proses tersebut bekerja sebagai berikut. Nah, beberapa kondisi mengaktifkan sikap. Lalu, begitu diaktifkan akan mempengaruhi cara kita memandang sebuah objek sikap itu. Pada saat yang sama, pengetahuan kita tentang apa yang sesuai dalam situasi tertentu juga diaktifkan. Jadi misalnya persepsi kita itu langsung bekerja secara spontan. Misalnya kita itu menilai orang yang motong jalan itu tidak sopan, atau misal dia itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Pokoknya persepsi kita itu berjalan secara cepat dan reaksinya itu spontan. Beberapa penelitian telah memberikan dukungan kepada perspektif kita yang spontan ini tentang bagaimana sikap dapat mempengaruhi perilaku dengan mempengaruhi interpretasi yang diberikan pada situasi. Nah, ternyata sikap kita itu mempengaruhi perilaku kita melalui dua mekanisme, dan ini biasanya terjadi dalam kondisi yang agak rumit. Yang pertama itu, ketika kita mempunyai banyak waktu untuk memikirkan alternatif-alternatif sehingga kita itu dapat berpikir dengan cermat sebelum kita bertindak. Jadi misalnya di sini saya mempunyai rencana itu tidak cuma satu. Misalnya saya mempunyai plan A, plan B dan lain-lain. Sehingga ketika saya bertindak nanti, saya tuh nggak kehabisan alasan untuk bertindak gitu loh. Jadi saya itu mempunyai berbagai macam alasan sehingga saya dapat bertindak demikian. Nah, namun di bawah kondisi kehidupan sehari-hari kita yang ekologis, kita sering tidak punya waktu untuk menimbang alternatif-alternatif, dan seringkali respon seorang itu tampaknya jauh lebih cepat daripada proses berpikirnya. Nah, lalu sejauh seorang berulang kali melakukan perilaku tertentu, kebiasaan terbentuk bahwa respon seseorang dapat menjadi relatif otomatis setiap kali situasi sama ditemui. Nah, jadi maksudnya di sini, ketika kita dalam situasi A, kita berperilaku spontan. Nah, lalu di kondisi berikutnya yang kita menemukan kondisinya itu sama seperti kondisi yang A, kita cenderung berperilaku sama seperti kita bertindak di kondisi A tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Gracia Teresa Putri Pamalingan, NIM 80 2019 047.
Sini saya akan menjelaskan tentang seni persuasi yang bagus, bagaimana sikap berubah. Seni persuasi sendiri artinya ajakan atau bujukan yang bersifat halus. Bujukan komunikator, pesan dan audiens. Komunikator yang kredibel tahu apa yang mereka bicarakan, ahli dengan topik atau masalah yang mereka presentasikan, lebih bersifat persuasif atau mudah membujuk daripada mereka yang dipandang kurang ahli. Komunikator yang secara fisik menarik lebih persuasif, berarti lebih gampang untuk membujuk daripada komunikator yang tidak menarik. Cara lain agar komunikator dapat dilihat menarik adalah melalui perasaan disukai. Misalnya Kobe Bryant dan Beyonce. Kobe Bryant dan Beyonce lebih mudah untuk mempengaruhi orang membeli suatu barang. Kemudian pesan yang membangkitkan rasa takut secara tidak berlebihan dapat memberikan efek persuasi yang lebih besar atau efek bujukan yang lebih besar. Misalnya iklan odol memberikan efek gigi berlubang. Dampaknya lebih besar, yaitu orang akan cenderung menyikat gigi. Terus kemudian persuasi dibandingkan dengan persuasi yang menimbulkan rasa takut berlebihan menghasilkan peningkatan yang lebih sedikit. Misalnya di bungkus rokok ada gambar yang memperlihatkan paru-paru perokok. Terakhir saya akan menjelaskan tentang persuasi yang mendasari kognitif, bahwa pada dasarnya kita dapat mengelola pesan persuasif dengan dua cara berbeda. Yang jenis pengolahan pertama yang dapat kita gunakan dikenal sebagai pengolahan sistematis, terstruktur, atau rute sentral menuju persuasi, dan ini melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap isi pesan dan ide-ide yang dikandung. Pendekatan kedua yang dikenal sebagai pemrosesan heuristik atau seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan, atau rute perifer ke arah persuasi, melibatkan penggunaan jalan pintas mental seperti keyakinan bahwa pernyataan para ahli dapat dipercaya. Demikian pula perbedaan sistematis versus heuristik membantu menjelaskan. Nama saya Emmanuel Christian Pamungkas, NIM 80 2019 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistant persuasion attack, yaitu menghalau upaya persuasif. Orang dapat dipersuasif dengan hal-hal yang menarik untuk bisa mengubah pola pikirnya menjadi lebih sistematif. Namun beberapa orang mengapa masih jual mahal dengan hal itu? Ini dikarenakan adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu reaktansi, melindungi kebebasan kita. Beberapa perilaku persuasif yang memaksa Anda untuk mengubah pikiran Anda tentang isu yang ada, dan akibatnya Anda merasa terganggu dan merasa tidak nyaman dengan adanya isu tersebut. Namun Anda akan melihat dari sudut pandang yang ingin Anda adopsi, atau pendapat Anda yang menurut Anda ini benar. Dalam psikologi sosial ini disebut dengan reaktansi, yang disebut upaya orang lain untuk mengurangi kebebasan dan membuat kita mempercayai hal tersebut, di mana orang lain ingin mencoba untuk masuk ke pikiran kita, di mana mereka ingin mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang menurut mereka itu ini baik, tapi sebenarnya menurut kita itu ini nggak baik gitu loh. Yang kedua yaitu peringatan. Pengetahuan dini akan intensi persuasif. Peringatan memberi kita lebih banyak kesempatan untuk membuat sanggahan yang dapat mengurangi dampak dari pesan tersebut. Selain itu, peringatan juga
memberikan banyak waktu untuk kita bisa mengingat informasi yang relevan yang menyangga persuasif tersebut. Artinya dengan adanya peringatan ini kita bisa berpikir apakah hal tersebut ini benar atau mungkin ini cuma isu-isu doang, agar kita bisa mempercayainya gitu loh. Dengan itu kita bisa mempertimbangkan dengan adanya peringatan ini. Yang ketiga yaitu upaya penghindaran selektif. Cara ini untuk menolak persuasif adalah melalui penghindaran selektif, yaitu kecenderungan kita untuk mengalihkan perhatian tersebut dan menjauhi informasi yang tidak kita sukai. Selektivitas seperti ini membuat kita yakin bahwa banyak sikap kita yang relatif tetap sama untuk waktu yang lama. Ini misalkan kita sudah memikirkan tentang hal tersebut, maka apapun, walaupun misalkan iklan walaupun diperbarui lagi, ini lebih menarik, terus lebih ada apanya lagi ditambah di dalam iklan itu sehingga dapat menarik perhatian kita dengan apa yang kita pikirkan di awal dulu bahwa kita sudah mengetahui produk itu, maka pikiran kita itu akan tetap sama gitu loh tentang produk itu. Dan itu membutuhkan waktu yang menurut saya ya, menurut dari materi ini ya, merupakan jangka panjang. Yang keempat adalah pertahanan aktif terhadap sikap kita, menyangga pandangan yang bertentangan. Mengabaikan atau menyaring informasi yang ada adalah cara kita agar bisa menghindari atau menghalau persuasif. Namun kita juga harus menggunakan strategi yang lebih aktif dalam menyangga pandangan yang bertentangan dengan diri kita. Hasilnya yaitu dari indikasi ini bahwa pesan yang bertentangan dengan sikap kita dan yang sama dengan sikap kita, maka itu yang kita ingat. Oleh karena itu, salah satu alasan untuk mengabaikan persuasif itu, kita tidak hanya mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kita saat itu, tapi kita juga memproses yang bertentangan dengan sikap kita secara aktif. Maksudnya apa kekurangan yang ada di dalam apa yang mereka bicarakan. Yang kelima yaitu perbedaan individual dalam resistensi terhadap persuasif. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang yang suka dengan apa yang dia pendapatkan, namun ada yang menyangganya. Dan ada juga tipe orang yang resensi terhadap pendapatnya sendiri. Dari kedua perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa orang itu tahu sesuatu tentang cara mereka menangani upaya-upaya untuk mempersuasif mereka, dan mereka menggunakan teknik yang mereka sukai dengan cara yang sangat efektif menurut mereka. Jadi mereka dapat mengontrol dirinya sendiri tentang persuasif tersebut. Yang keenam adalah penurunan ego dapat mengurangi resistensi. Kemampuan Anda dalam menolak persuasif dapat bersumber dari keberhasilan menyangga pesan persuasif tersebut, di mana pendapat awal Anda tentang persuasif tersebut lebih baik daripada pandangan orang lain. Berbagai faktor dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini bisa saja mengurangi kemampuan kita untuk melahirkan pengendalian diri. Dalam beberapa hal, orang yang mengalami penurunan ego itu sangat mudah terpengaruh dengan persuasif karena dirinya sedang tidak dalam keadaan baik, daripada orang yang tidak mengalami penurunan ego. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Evan Andre Kurniawan, NIM 80 2019 061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang disonansi kognitif. Nah, apa sih disonansi kognitif itu? Jadi, disonansi kognitif itu adalah kesenjangan atau gap antara pendapat, keyakinan, sikap dengan perilaku yang ditunjukkan. Jadi, contohnya disonansi kognitif itu kayak misal seorang bapak mengeluh anaknya merokok. Nah, padahal di kantong si bapak ini ada rokok. Nah, berarti kan nggak masalah kalau anaknya merokok, ikutan merokok kan seperti bapaknya. Nah, kata bapak ini masalahnya anaknya masih SD ucapnya gitu kan. Kalau gitu nanti anaknya boleh merokok dong setelah melewat SD. Nah, kata bapaknya tetap nggak boleh. Kata bapaknya itu saya nggak mau anak saya menjadi perokok. Nah, kalau gitu kenapa si bapak ini merokok? Padahal kan harusnya si bapaknya mencontohkan yang baik gitu kan. Nah, kata bapaknya, saya tahu merokok itu nggak bagus untuk kesehatan. Saya udah pernah lihat video tentang paru-paru perokok. Karena itu saya nggak ingin anak saya punya kebiasaan merokok. Penjelasan si bapak. Nah, kalau gitu kenapa si bapak bersikukuh tetap merokok gitu? Nah, kata bapaknya nggak tahu. Merokok itu bikin saya tenang, bisa mikir. Kalau nggak merokok rasanya ada yang kurang. Nah, di sini terjadi perbedaan antara pendapat, sikap, dan perilaku. Berpendapat bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan, tapi perilakunya bertolak belakang. Itu yang disebut disonansi kognitif. Nah, seorang psikolog, di sini kenapa orang bisa mengalami disonansi kognitif? Jadi, yang pertama itu adalah inkonsistensi logika berpikir. Nah, apa sih itu logika yang satu mengingkari logika? Jadi, inkonsistensi logika berpikir itu adalah logika yang satu mengingkari logika lainnya. Jadi misalnya, yakin bahwa manusia butuh diatur dengan tegas dan disiplin, tapi di sisi lain tidak percaya bahwa aparat keamanan dan pemerintah mampu mengatur. Percaya bahwa Tuhan itu maha adil, tapi tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Lalu selalu berkata anak adalah titipan Tuhan, dan di sisi lain bertindak seolah anak itu harta miliknya yang bisa dikendalikan semaunya dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pendapat umum. Nah, di sini harusnya orang tua itu membahagiakan anaknya. Harusnya anak itu berbakti pada orang tuanya. Harusnya orang Kristen atau Katolik pergi ke gereja pada hari Minggu. Harus sopan pada orang lebih tua. Pemimpin harus dihormati. Harusnya anak seorang guru berperilaku baik dan sebagainya. Nah, orang-orang yang terpaksa patuh pada pendapat umum semacam itu akan rentan mengalami disonansi kognitif. Seorang perempuan muda yang kerap dipukuli orang tuanya mengatakan dia tidak mau melawan atau menangkis pukulan ayahnya. Kenapa? Ayahnya bilang kalau saya melawan artinya saya anak durhaka, tidak patuh pada orang tua, ungkapnya sambil menangis. Nah, kondisi kesenjangan tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan psikologis. Oleh karena itu, individu biasanya mencari keseimbangan agar gapnya tidak melebar. Makin lebar kesenjangan, makin menderitalah orang itu. Dia akan berada dalam situasi konflik psikis terus-menerus. Tidak suka dengan pekerjaannya, tapi mau tidak mau bertahan di tempat itu selama bertahun-tahun. Kebayangkan mentalnya seperti apa? Nah, suami istri yang tidak mampu berkomunikasi bertahun-tahun diwarnai pertengkaran dalam setiap saatnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada keduanya. Tapi mereka tetap harus bertahan dalam ikatan pernikahan seumur hidup. Nah, lalu cara menghilangkan disonansi kognitif. Yang pertama, mengganti keyakinannya. Jadi, keyakinan ini relatif permanen sifatnya. Biasanya karena ditanamkan oleh lingkungan berkali-kali dalam waktu yang lama dan diberikan penguatan tiap kali terjadi. Misalnya nih, anak yang dididik sejak kecil bahwa membantah atau melawan orang tua adalah anak durhaka. Titik. Tidak ada penjelasan lanjut. Maka ketika orang tua memukul seenaknya yang sebenarnya mengarah pada tindakan kekerasan, anak diam saja. Dia tidak berani melawan karena yakin bahwa dirinya durhaka bila menangkis pukulan ayahnya. Keyakinan seorang bahwa ada surga menantinya bila ia berhasil membasmi para musuh
akan mendorongnya untuk fokus pada janji surga tersebut, bukan pada tindakan pembasmian yang direncanakan atau dilakukan. Nah, bila keyakinan ini diganti dengan keyakinan lain bahwa tindakan di dunia juga merupakan penentu apakah dia masuk surga atau tidak, maka diharapkan perilakunya berubah juga. Lalu yang kedua itu adalah mengubah perilaku agar sesuai dengan pemikiran. Nah, misalnya kalau tahu merokok tidak baik untuk kesehatan, maka orang itu akan mengurangi jumlah batang rokoknya. Hal ini membuat dirinya nyaman secara psikologis. Biasanya untuk pilihan mengubah perilaku, individu butuh motivasi dari luar. Misalnya, diberi uang tiap kali berhasil mengurangi, bila mampu mencapai target, dan sebagainya. Nah, bisa nggak perilaku yang baru malah bernilai negatif? Ya bisa saja. Contoh, seorang yang dididik sejak kecil bahwa mencuri adalah perbuatan terkutuk dan dosa, bekerja pada sebuah instansi yang hampir semuanya korupsi. Budaya korupsi mengganggunya, tapi karena ia butuh pekerjaan, ia tetap bekerja di sana. Ternyata dia melihat, mengamati, menyaksikan bahwa tidak ada sanksi apapun terhadap pelaku korupsi. Akhirnya dia pun korupsi, bukan hanya perilakunya yang berubah sama dengan lingkungannya, tapi sekaligus keyakinannya juga berubah. Nah, yang ketiga adalah rasionalisasi untuk membenarkan diri. Pembenaran diri dilakukan agar tercipta kedamaian dalam hati. Soalnya kan gak enak kan terus-terusan konflik batin. Nah, seseorang bisa jadi berkata pada dirinya sendiri, gak apa-apalah belanja segini banyak, siapa tahu nanti diperlukan. Membenarkan diri dengan mencari dalih rasional terhadap suatu tindakan adalah lumrah dilakukan orang. Secara refleks, orang akan berusaha mempersempit kesenjangan kognitif dengan mencari dalih. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.